Pemirsa, Indonesia memenangkan sengketa dagang atas diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Uni Eropa dinilai terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biodiesel Indonesia. Oke, kabar yang mantap jos. Nah, kali ini datang lagi dari dalam tanda kutip perang antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO, bos. Jadi setelah lama pemerintah kita Indonesia gontok-gontokan dengan Uni Eropa di WTO, bahkan dulu sempat kalah dalam kasus stop ekspor nikel. Namun Indonesia pun tak menyerah, bahkan sampai mengajukan banding ulang. Namun walaupun Indonesia kalah dalam kasus kebijakan stop ekspor nikel, namun kini perjuangan Indonesia dalam melawan Uni Eropa di bidang kelapa sawit pun akhirnya membuahkan hasil, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Setelah Indonesia melayangkan gugatan kepada Uni Eropa pada tanggal 9 Desember 2019 lalu, jadi sekitar 5 tahun lalu, bos, dengan kasus Uni Eropa mendiskriminasi sawit Indonesia. Kini akhirnya Indonesia pun berhasil melumpuhkan Uni Eropa di WTO. Tak main-main. Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization di WTO kini resmi menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit dari Indonesia. Dan putusan WTO ini pun tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO atau panel report pada tanggal 10 Januari 2025 kemarin. 5 tahun lebih negara kita berjuang melawan Black Campaign atau kampanye hitam kelapa sawit dari Uni Eropa, kini akhirnya kita menang, bos. Dan dengan hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto pun mengatakan bahwa dengan hasil itu, mau tidak mau, dunia kini harus mengakui biodiesel berbasis kelapa sawit milik Indonesia. Mantap jos. Beliau katakan kepada wartawan di kantornya di Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025 kemarin, kemenangan ini merupakan bukti bahwa Indonesia bisa fight, bisa bertarung, bos, dan kita bisa menang. Khusus sawit, kita fight di REDD, kita menang, sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau nggak mau, dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soyabin dan lain-lain, tapi juga yang berbasis CPO, crude palm oil kelapa sawit. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kini kelompok negara-negara Uni Eropa harus mengakui bahwa dunia kini memiliki biodiesel dari kelapa sawit Indonesia, bos. Karena sebelumnya mereka tidak mau mengakuinya. Dan kalau tidak diakui itu, kita nggak bisa diam, bos. Susah kalau nggak diakui, jadi biodiesel sawit dianggap tak resmi oleh mereka. Bahkan mereka bisa menyebarkan propagandanya ke seluruh dunia. Dan otomatis ya, di zaman sekarang kalau pakai barang nggak resmi, nggak diakui ya bisa-bisa kena sanksi ya kan? Itu tujuannya, mau melemahkan kita. Nah, lantas pertanyaannya, apakah masalahnya hingga Uni Eropa tak terima dengan sawit kita Indonesia? Oke, jadi Uni Eropa ini menganggap sawit adalah tanaman yang beresiko tinggi, bos. Bisa merusak lingkungan. Dalam kategori penggunaan lahan, mereka menggunakan konsep indirect land use change. Kemudian kasus minyak sawit ini pun bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi ini adalah medan pertempuran dagang yang lumayan sengit, bos. Uni Eropa melalui kebijakan Delegated Regulation dalam RED 2 dan ILUC memberikan perlakuan lebih pada biofuel berbahan rapeseed dan bunga matahari dibandingkan dengan minyak sawit. Bahkan Perancis, salah satu negara Uni Eropa, secara khusus membatasi konsumsi biofuel sawit hingga 7% doang. Jadi mereka membatasi memakai biofuel minyak sawit kita, bos, cuma 7% doang, dan sisanya pakai biofuel Uni Eropa. Dan alasannya bermacam-macam. Minyak sawit Indonesia nggak ramah lingkungan lah, merusak lingkungan lah, menggunduli hutan lah, deforestasi. Bahkan pernah ada isu-isu minyak goreng kelapa sawit itu katanya tidak sehat, cukup amsyong. Akibat hal ini, Badan Pusat Statistik BPS Indonesia pun menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel atau fatty acid methyl ester disingkat FAME Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif dalam 5 tahun terakhir. Artinya selama 5 tahun terakhir, ekspor kita ke Uni Eropa semakin lama semakin berkurang, menyusut.
menurun. Bahkan waktu itu pemerintah Indonesia pun sampai keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Karena selain akan berdampak negatif pada angka ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, hal ini pun juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Nah, ini jangan kalian anggap sepele, bos. Mungkin banyak yang bilang, udah nggak usah jual ke Uni Eropa aja. Gak bisa gitu. Jadi ini ibarat kata mereka mau mematikan kelapa sawit kita pelan-pelan, bos. Cara mainnya pertama mulai dari aturan pembatasan penggunaan biofuel minyak kelapa sawit dengan alasan merusak lingkungan lah, menghentikan pemanasan global lah, dan lain-lain. Jadi ibarat kata mereka membuat propaganda bahwa kelapa sawit kita ini jadi sumber kiamat, bos. Ngeri ya kan? Dan inilah yang dimaksud dengan kampanye hitam. Mereka membuat propaganda seolah-olah minyak sawit kita berbahaya bagi dunia. Dan setelah propaganda ini berhasil di Uni Eropa, 100% bos, admin yakin mereka bakal lanjut menyebarkan pengaruhnya di seluruh dunia. Dapat kalian bayangkan jika satu dunia menganggap sawit kita berbahaya, bahkan negara kita sampai dicekal, sawit kita sampai dicekal, maka tak main-main pendapatan negara kita pasti bakal menurun drastis dan akhirnya biodiesel mereka lah yang menguasai pasar dunia. Nah, lantas bagaimanakah menurut Mimin? Nah, kalau versi Mimin ini simple, bos. Jadi untungnya Indonesia, negara kita nggak tinggal diam melihat hal ini. Mungkin mereka Uni Eropa pikir dengan bersatunya mereka negara-negara Eropa bakal berhasil untuk menghentikan kemajuan sawit Indonesia. Namun ternyata tidak semudah itu, Barguso. Indonesia pun juga mengumpulkan negara-negara penghasil sawit, salah satunya Malaysia, dan menghimpun kekuatan untuk melawan balik. Dan perlu kalian ketahui mengapa mereka Uni Eropa gusar, mereka ketar-ketir. Nah, menurut Mimin di sini karena Indonesia sendiri kini sudah mampu membuat teknologi mandiri untuk mengubah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar kendaraan, bos. Bahkan Indonesia pun mulai akan menerapkannya. Mulai dari B40, yaitu bahan bakar mesin campuran 40% minyak berbahan kelapa sawit. Dan kini pengembangannya bakal menuju B100. Bayangkan jika di masa depan saat minyak bumi mulai habis dan bahan bakar minyak dapat dibuat dari sawit seutuhnya, maka Indonesia pun bisa-bisa menjadi negara kaya raya minyak dunia menggantikan negara-negara kaya minyak Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, dan lain-lain, bos. Kalau kita berhasil, namun tantangannya itu tadi dijegal oleh negara-negara asing. Kemudian yang semakin membuat Uni Eropa iri adalah mereka sendiri tak bisa menanam sawit, bos. Mengapa nggak bisa? Ya jelas karena faktor iklim. Kecuali kalau mereka berhasil menemukan varietas tanaman sawit yang tahan musim salju, tahan musim gugur. Nah, itu baru mungkin mereka mingkem, diam-diam baik ya kan. Jadi untuk biodiesel, bahan bakar minyak berbahan nabati, sekarang mereka mengandalkan minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dan lain-lain. Dan sebenarnya perlu kalian ketahui kebun bunga matahari ini lebih tidak ramah lingkungan, bos. Karena apa? Pertama, tanaman kelapa sawit itu bisa bertahan hidup dan produktif selama 25 tahun. Bahkan ada yang sampai 30 tahun, bos. Jadi selama 30 tahun itu, kelapa sawit ini pun bakal tetap menjadi pohon dan mereka dapat menahan hantaman sinar matahari, penguapan terbatas, dan kalau ada air hujan, dia akan menyerap air. Jadi kalau ada yang bilang sering banjir karena kebanyakan kebun kelapa sawit, ya itu perspektifnya salah, bos. Kelapa sawit ini mampu menyerap air. Dan pertanyaannya mengapa banjir itu mungkin menurut admin karena manajemennya kurang bagus. Jadi kebanyakan di sana tanaman-tanaman sawit yang umurnya masih kecil. Jadi kalau umurnya masih kecil, masih 70 cm, 50 cm ya mana mampu nyerap air. Kena banjir ya amsyong juga, kecuali udah besar-besar, nah itu baru oke. Dan umurnya sampai 30 tahun. Nah sebaliknya, kebun bunga matahari mereka setiap 6 bulan harus dipanen, bos. Dan saat itu seluruh tanaman bunga matahari atau kanola
harus ditebang habis dan ditanam ulang. Dan lebih amsyongnya lagi, produktivitas dan produksi minyak biji bunga matahari juga sangat jauh dari kelapa sawit, bos. Pasalnya 1 hektar pohon sawit itu setara dengan 10 hektar tanaman bunga matahari. Bayangkan 1 berbanding 10. Dan hal ini pun pastinya menyebabkan harga minyak biji bunga matahari lebih tinggi, biaya produksinya dan lain-lain daripada minyak sawit. Jadi minyak sawit kita lebih murah, bos, lebih banyak, lebih murah. Mana nggak mereka keder, ya kan? Jadi fix minyak matahari dan canola tidak mungkin bersaing dengan minyak sawit kita. Itu yang menyebabkan Uni Eropa bertingkah melihat kita berhasil menghilirisasi kelapa sawit ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.